yang pertama kali kakak lakukan buat mulai bangkit dari rasa insecure yang ada di diri kakak itu? Oke, awal mulanya pas aku kelas 11, pas awal-awal masuk PKL, itu kan bukan LDR ya, karena itu kita nggak ada hubungan. Lebih ke Jauh apa ya? berjarak lah. Aku kadang kangen dengan ngeliat mukanya. Jangan lah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasan, selamat datang kembali di Extopekes, Explore the Book Achieving Dream. Saya Nurul Handayani. Dan saya Tri Sulistiani. Gimana nih kabarnya Sobat Pasan? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, biasanya kita membahas isi buku dan menggali inspirasi dari sana. Tapi kali ini kita akan melakukan sesuatu yang beda nih Sobat Pasan. Apaan tuh? Benar banget, di podcast kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, topik kita hari ini adalah berawal dari luka bertumbuh luar biasa. Kita akan menyelami kisah seseorang yang berhasil bangkit dari masa lalunya dan saat ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang keren-keren banget. Oke Sobat Pasan, hari ini kita sudah bersama narasumber kita. Halo Kak Nafisa. Halo Sulis Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Nafisa boleh diperkenalkan diri supaya Sobat Pasan bisa tahu. Halo Sobat Pasan semuanya, nama saya Nafisa Oliviani dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual 2. Oke, kita langsung aja kali ya tanya-tanya ke Kak Nafisa karena kita udah pengen tahu banget nih tentang perjalanan cerita Kak Nafisa bisa jadi kayak sekarang. Oke, seperti yang kita tahu kan Kak Nafisa ini aktif berorganisasi ya. Kita juga tahu Kak Nafisa itu alumni dari SMPK di 49 juga. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar Kak Nafisa tuh bisa seaktif itu gitu? Apakah ada kejadian yang memotivasi kakak di masa lalu atau mungkin ada sesuatu yang mendorong kakak gitu untuk bisa menjadi seperti itu? Oke, kalau dulu waktu kelas 10 itu aku cuman siswi biasa yang cuma aktif di ekskul sama Yang di bener. organisasi. Aku gak pernah kepikiran buat ikut lomba atau berkegiatan di luar sekolah. Nah, ada di mana aku ketemu sama kakak kelas yang emang dia tuh famous banget. Banyak yang suka karena emang pinter di akademik dan non-akademik. Terus aku beberapa kali pas-pasan sama dia dan aku coba ajak ngobrol, tapi responnya emang biasa aja gitu, beda sama respon dia ke teman-teman cewek yang lain. Nah, awalnya itu bermula dari perasaan kagum doang gitu sama prestasi-prestasi yang udah dia capai di SMK Negeri 49 Jakarta ini. Tapi lama-kelamaan nggak tahu kenapa dia itu jadi penyemangat aku buat datang ke sekolah. Gitu. Nah, ada di mana masanya aku sempat dengar dari teman-teman aku kalau tipe ceweknya dia itu yang pinter, yang setara lah sama dia, yang pastinya cakep ya. Nah, seperti pada umumnya anak sekolah pasti seenggaknya punya satu crush di Yang sekolah bener. sendiri. Nah, dia itu crush pertama dan sampai sekarang gitu. Masih ada sedikit rasanya. Aku dengar simpang siur berita itu yang tentang tipenya dia, otomatis overthinking dong parah, karena aku merasa aku ya biasa aja gitu. Terus aku sampai mikir kayak, apa ini faktor kenapa respon dia ke aku biasa aja gitu. Lalu apa sih yang pertama kali kakak lakukan buat mulai bangkit dari rasa insecure yang ada di diri kakak itu? Oke, awal mulanya pas aku kelas 11, pas awal-awal masuk PKL, itu kan bukan LDR ya, karena itu kita nggak ada hubungan. Lebih ke Jauh apa ya? berjarak lah. Aku kadang Oke, awal mulanya pas kelas 11, awal mula PKL, itu dimana aku awalnya cuma iseng ya, karena keinget sama dia gitu. Jadi aku awalnya nge-scroll IG, terus nemu salah satu event yang dimana itu lomba nasional. Jadi ini pesertanya itu umum dari berbagai kalangan, dan aku iseng aja ikut itu dan share story aku sama dia. Jadi isi story yang aku lombakan itu real cerita aku sama dia, tapi memang dibumbui ya dengan fiktif. Dan aku gak nyangka banget story aku itu jadi best story in 2024.
Nah, mulai dari situ aku mulai tertarik buat menulis buku kembali dan terbitlah cerpen kedua yang alhamdulillahnya jadi winner juga. Wah, keren banget. Berarti kisah kakak yang tadi kekasih seseorang itu bisa jadi ide dan dituangkan ke dalam novel. Berarti Betul. jadi winner itu keren banget. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Jadi dengan melakukan hal-hal yang kakak suka seperti menulis, kakak bisa pelan-pelan bangkit lagi. Ada nggak sih tantangan terbesar yang kakak hadapi waktu itu? Kalau dibilang besar sih enggak, tapi yang namanya tantangan waktu kita buat bangkit, buat glow up otomatis pasti ada dong. Nah, untuk waktu itu tantangannya cuma di wawasan aja sih, karena ini yang first time ya, first my book, otomatis aku pasti banyak salah ejaan, salah tanda baca gitu. Tapi lama-kelamaan aku mulai belajar, terus beberapa kali juga ada pertemuan sama Bu Nurna gitu ya, konseling sama Bu Eka juga. Terus dari situ juga aku mulai upgrade skill dan mulai berkembang. Wah, pasti banyak banget ya kak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman kakak tadi. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kakak bisa percaya diri lagi dan yakin sama diri kakak sendiri? Oke, awalnya kan ini iseng ya, yang otomatis aku nggak ada persiapan. Tapi lama-kelamaan, aku tuh ada rasa excited, ada rasa antusiasme gitu. Dan juga aku kenapa bisa sepercaya itu dan yakin kalau aku bisa, karena aku pengen berkembang, aku pengen upgrade skill. Yang otomatis mau nggak mau, aku harus bisa jadi winner gitu. Mau nggak mau aku harus belajar supaya bisa jadi lebih baik lagi. Yang otomatis itu mendorong semangat aku untuk keluar dari zona nyaman gitu. Keren sekali. Jadi dengan menetapkan tujuan kecil dan mencapainya, kakak bisa merasa lebih percaya diri. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami hal serupa, ada tips nggak kak untuk mereka agar bisa bangkit kembali? Oke, tipsnya yang pertama hargai dan syukuri apapun yang kalian miliki sekarang gitu ya. Karena proses setiap individu itu berbeda-beda dan setiap individu punya kelebihannya masing-masing. Kalau teman-teman semua atau sobat paslan merasa kurang percaya diri dengan apa yang kita punya, coba dilihat, disadari dan digali apa kemampuan kalian, apa kelebihan kalian gitu ya. Karena kalian jangan merasa ketinggalan gitu. Karena setiap individu punya prosesnya masing-masing. Berarti kunci utamanya itu kita kenalin diri sendiri dulu ya kak. Betul, Tahu betul. potensi diri sendiri dulu, baru kita kembangin. Oke Sobat Paslan, kita sudah sampai di penghujung podcast. Tentunya terima kasih banyak untuk Kak Nofisa yang sudah meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi cerita ke kita dan ke Sobat Paslan di rumah tentang pengalaman yang benar-benar menginspirasi kita banget. Bener banget. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua. Nah, untuk Sobat Paslan ingat ya, setiap luka itu bisa jadi awal dari pertumbuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Nah, untuk Kak Nofisa nih sebagai penutup atau statement closing gitu, ada nggak sih sedikit quotes buat Sobat Paslan di rumah biar bisa jadi acuan buat motivasi Sobat Paslan di rumah? Oke, jangan merasa tertinggal dengan orang lain karena proses setiap orang itu berbeda. Wah, itu deep banget sih. Oke, Sobat Paslan, mungkin itu aja dari kita. Saya Nur Handeni. Saya Trisulistiani. Sampai jumpa di Extra PKS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.